Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ekonomi sumber daya agribisnis yang diberikan oleh Ibu Starni SPMEP, yaitu tentang valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Topik yang kami pilih yaitu valuasi ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil, Provinsi Lampung. Dengan anggotakan yang pertama saya sendiri, Azalia Gusfilda, NPM 19751010, yang kedua Bella Mareta Anggela, NPM 19751011, dan yang ketiga Desti Rostiana Nisih, NPM 19751013. Pendahuluan. Industri pariwisata memiliki hal yang cukup penting, yakni layanan pariwisata atau jasa wisata. Jasa wisata merupakan aktivitas perekonomian yang bercorak industri dan memiliki nilai ekonomi dengan rente ekonomi yang relatif tinggi, dibanding dengan ekstraksi sumber daya alam lain seperti lodging atau penebangan kayu, maupun penambangan gas bumi, batu bara, dan energi hasil lainnya. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi jasa wisata adalah dengan teknik pengukuran tidak langsung berupa Travel Cost Method atau TCM, atau metode biaya perjalanan. Objek wisata Pulau Tangkil adalah salah satu objek wisata di Provinsi Lampung yang masih mengembangkan bentuk-bentuk layanan bagi pengunjungnya. Objek wisata ini relatif baru dikembangkan dan belum diketahui nilai ekonominya bagi pengunjung, baik dari dalam maupun luar Provinsi Lampung. Masyarakat umumnya belum mengetahui objek wisata ini. Akibatnya seringkali pengunjung yang tidak mengetahui dermaga penyeberangan utama sehingga menyebabkan pengunjung mengeluarkan biaya wisata lebih mahal untuk menikmati objek wisata Pulau Tangkil. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui valuasi ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu metode praktikum. Metode praktikum yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan literatur atau melakukan review artikel hasil-hasil penelitian yang terkait dengan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Hasil dan pembahasan nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil. Yang pertama, biaya perjalanan total. Wisata Pulau Tangkil memperoleh data biaya perjalanan total yang dikeluarkan pengunjung yaitu sebesar Rp37.927.000 per kali kunjungan. Jadi nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil ini dapat diketahui melalui biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh pengunjung untuk mencapai objek wisata tersebut. Yang kedua, biaya perjalanan rata-rata. Biaya perjalanan rata-rata yang dikeluarkan oleh pengunjung objek wisata Pulau Tangkil diperoleh yaitu sebesar Rp361.209 per orang per kali kunjungan. Dan salah satu indikator yang mempengaruhi besarnya biaya perjalanan yaitu letak suatu objek wisata dari rumah ataupun tempat tinggal pengunjung. Biaya perjalanan rata-rata ini berdasarkan zona asal pengunjung, diketahui dari zona dalam kabupaten sebesar Rp138.571 per zona per kali kunjungan. Dari zona luar kabupaten sebesar Rp259.198 per zona per kali kunjungan. Dan zona luar provinsi yaitu sebesar Rp1.850.000 per zona per kali kunjungan. Jadi dapat diketahui biaya perjalanan yang terbesar diperoleh dari zona luar provinsi yaitu dengan nilai Rp1.850.000 per zona per kali kunjungan. Yang ketiga yaitu nilai ekonomi wisata. Nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil yaitu sebesar Rp10.888.284.096 per tahun. Nilai ekonomi tersebut menunjukkan bahwa objek wisata Pulau Tangkil ini memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi.
Adapun peningkatan tersebut dapat melalui dengan cara pengembangan objek wisata guna menambah daya tarik Pulau Tangkil sebagai objek wisata seperti penambahan fasilitas, kerjasama dengan stakeholders, melakukan promosi serta mengadakan event-event sosial budaya sebagai atraksi pada saat momen-momen ketika pengunjung banyak hadir, sehingga pengunjung puas akan pelayanan jasa wisata dan kembali berkunjung di lain waktu menurut Wawo dan kawan-kawan pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu biaya perjalanan berdasarkan daerah asal pengunjung diketahui terkecil berasal dari Kabupaten Pesawaran sebesar Rp138.571 per zona per kali kunjungan. Sedangkan yang terbesar dari Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp1.000.000 per zona per kali kunjungan. Biaya tersebut dikarenakan semakin jauh daerah asal pengunjung mengakibatkan pengeluaran akan biaya perjalanan semakin tinggi, menurut Sihotang pada tahun 2014. Karakteristik pengunjung. Adapun karakteristik tersebut yaitu laki-laki sebanyak 63 orang atau setara dengan 60%, dan perempuan sebanyak 42 orang atau setara dengan 40%. Pengunjung yang datang ke objek wisata Pulau Tangkil berdasarkan umur yaitu diketahui mayoritas pengunjungnya berumur 20 sampai dengan 30 tahun. Dengan jumlah sampel data responden pengunjung sebanyak 49 orang atau persentase sebesar 46,67%. Adapun pengunjung dengan tingkatan pendidikan perguruan tinggi yaitu sebanyak 78 orang atau setara dengan 74,28%, dan untuk tingkatan pendidikan SMA sebanyak 22 orang atau setara dengan 20,95%, sedangkan untuk tingkatan SMP atau SD hanya menunjukkan angka di bawah 5%. Pengunjung objek wisata Pulau Tangkil diketahui pegawai swasta menunjukkan angka tertinggi dengan persentase sebesar 25,71%. Jenis pekerjaan menunjukkan angka paling sedikit yaitu petani dengan persentase yaitu 2,86%. Dapat diketahui bahwa pengunjung yang memiliki pekerjaan tambahan hanya 16,24%, dan sisanya yaitu hanya mengandalkan pekerjaan pokok sebagai tumpuan hidup. Tingkatan pendapatan dari pengunjung objek wisata Pulau Tangkil paling banyak ditunjukkan pada angka kurang dari sama dengan 2 juta rupiah dengan persentase yaitu 37,14%. Tingkatan pendapatan paling sedikit diperoleh pada kisaran 3 juta sampai 4 juta rupiah dengan persentase 4,76%. Pengunjung yang telah menikah memiliki angka persentase terbesar yaitu 64,76% dibandingkan dengan yang belum menikah yaitu sebesar 35,24%. Adapun pengunjung dengan tanpa ada tanggungan menunjukkan angka tertinggi dengan persentase 36,19%. Sedangkan jumlah tanggungan 5 kurang dari sama dengan yaitu menunjukkan angka terendah dengan persentase 1,90%. Pengunjung asal Kota Bandar Lampung memiliki persentase tertinggi dalam hal jumlah pengunjung yaitu sebesar 48,57%. Sedangkan pengunjung asal Lampung Barat yang hanya menunjukkan angka 0,95%. Diketahui bahwa motivasi utama pengunjung objek wisata Pulau Tangkil ini untuk rekreasi atau piknik yaitu sebesar 94,28%. Sedangkan pengunjung yang datang pada momen akhir tahun yakni Natal dan Tahun Baru diketahui sebesar 42,88%. Jadi diketahui hampir seluruh pengunjung objek wisata Pulau Tangkil ini menggunakan kendaraan pribadi guna mencapai wisata ini. Hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan persentase yaitu sebesar 97,14% pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi.
Uji regresi. Berdasarkan data tabel 2, dapat diketahui nilai P regression pada analisis of variance sebesar 0,000 di mana kurang dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen ini mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu ada uji T regresi linear. Ini guna untuk mengetahui bahwa 16 variabel independen X yang telah dispesifikasikan menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen Y, maka dapat digunakan uji T parsial. Berdasarkan data yang muncul, dapat diketahui bahwa semua variabel independen dengan p-value T parsial kurang 0,1 dapat memberikan pengaruh secara individu terhadap Y dengan memperhatikan variabel lain. Pengunjung dengan karakteristik umur menunjukkan pengaruh positif secara nyata terhadap biaya perjalanan. Ini terlihat dari p-value T parsial 0,051 kurang dari 0,1. Pengaruh tersebut menunjukkan ketika setiap kenaikan umur 1 tahun, maka akan bertambah biaya perjalanan sebesar Rp5.710. Selaras dengan penelitian Sihotang tahun 2014 yang menunjukkan kelompok umur memiliki pengaruh nyata dengan p-value T parsial 0,042 dan nilai koefisien sebesar Rp6.090. Pengunjung dengan kategori pendidikan lulusan SMA memberikan nilai jasa wisata secara nyata lebih tinggi daripada kategori pendidikan lulusan SMP atau di bawahnya, yaitu sebesar Rp107.520, seperti ditunjukkan pada SUFBI 4, yaitu 107,52 dan p-value yaitu 0,071. Selaras dengan penelitian Siregar tahun 2011, tingkat kunjungan di objek wisata alam air terjun Sipiso-Piso, Kabupaten Karo, sebagian besar tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan. Pengunjung dengan kategori pekerjaan usaha atau pengusaha memberikan nilai jasa wisata secara nyata lebih tinggi daripada kategori pekerjaan PNS dan lainnya, yaitu sebesar Rp108.880, seperti ditunjukkan pada SUFBI 7, yaitu 108,88 dan p-value yaitu 0,051. Senada dengan yang diungkapkan Sihotang tahun 2014 bahwa pekerja swasta cenderung membutuhkan rekreasi tinggi akibat kejenuhan rutinitas sehari-hari. Pengunjung dengan memiliki pekerjaan tambahan memberikan pengaruh secara nyata terhadap nilai jasa wisata sebesar Rp42.940, seperti ditunjukkan pada SUFBI 8, yaitu 42,94 dan p-value yaitu 0,026. Temuan ini memberi makna bahwa pengunjung dengan memiliki pekerjaan tambahan memiliki prospek yang lebih baik dari variabel jenis pekerjaan lain. Pengunjung dengan memiliki pekerjaan tambahan akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan kepuasan dikarenakan penghasilan seseorang berperan dalam pengambilan keputusan dalam memilih wisata. Sihotang DKK tahun 2014. Pengunjung dengan tingkat pendapatan berbeda memiliki pengaruh nyata terhadap nilai jasa wisata, yaitu sebesar Rp23,2333, ditunjukkan pada SUFBI 9, yaitu 0,0232333 dan p-value yaitu 0,012. Pengunjung memiliki tanggungan memberikan nilai ekonomis jasa wisata secara nyata lebih tinggi dari pengunjung tanpa ada tanggungan sebesar Rp47.470, ditunjukkan pada SUFBI 11 yaitu 47,47 dan p-value yaitu 0,033.
Besarnya pendapatan menunjang seseorang melakukan kegiatan rekreasi, sehingga kelompok pengunjung yang memiliki pendapatan tinggi berkesempatan rekreasi yang besar. Sihotang tahun 2014. Pengunjung berasal dari luar provinsi secara nyata memberikan nilai ekonomi jasa wisata lebih besar dibanding pengunjung berasal dari luar kabupaten sebesar Rp415.300, ditunjukkan pada SUFBI 12 yaitu 415,3 dan P-value yaitu 0,000. Semakin dekat jarak yang ditempuh pengunjung menuju lokasi wisata, maka semakin kecil biaya perjalanan yang dikeluarkan. Sihotang DKK tahun 2014. Pengunjung dengan motivasi kunjungan bukan utama atau bersinggah memberikan nilai jasa wisata secara tidak nyata lebih tinggi dari pengunjung dengan motivasi utama, yaitu sebesar Rp65.590, seperti ditunjukkan pada SUFBI 14 yaitu 65,59 dan P-value yaitu 0,364. Senada dengan yang diungkapkan Jaya Palan 2001, bahwa seseorang termotivasi melakukan perjalanan antara lain faktor fisik seperti melakukan perjalanan wisata karena adanya kebutuhan dari wisatawan relaksasi dari rutinitas kerja. Pengunjung dengan waktu kunjungan akhir pekan memberikan nilai jasa wisata secara nyata lebih tinggi dari pengunjung pada hari biasa, yaitu sebesar Rp73.370, seperti ditunjukkan pada SUFBI 15 yaitu 73,37, sedangkan P-value yaitu 0,048. Waktu kunjungan bertepatan dengan Imlek, Natal, dan Tahun Baru, pengunjung memberikan nilai ekonomi wisata secara nyata dan lebih tinggi dibanding hari nyepi dan akhir pekan. Tentu akan mempengaruhi penilaian pengunjung terhadap objek wisata Pulau Tangkil. Nilai merupakan persepsi seseorang mengenai harga yang diberikan seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu. Menurut Davis dan Johnson tahun 1987 dalam Digi Jono tahun 2002. Pengunjung yang memiliki waktu luang memberikan nilai jasa wisata secara nyata lebih tinggi dari pengunjung dengan sedikit waktu luang, yaitu sebesar Rp92.000, seperti ditunjukkan pada SUFBI 19 yaitu 92,00 dan P-value yaitu 0,023. Waktu luang berpengaruh terhadap keputusan pengunjung untuk memilih tempat wisata berdasarkan waktu luang yang dimiliki. Menurut Sihotang DKK tahun 2014. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada objek wisata Pulau Tangkil, diketahui bahwa nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil Provinsi Lampung menunjukkan angka sebesar Rp10.880.284.096 per tahun, dengan biaya perjalanan rata-rata pengunjung sebesar Rp361.209 per orang per kali kunjungan. Besarnya biaya perjalanan ini dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan pengunjung dari rumah hingga menuju objek wisata Pulau Tangkil untuk menikmati atraksi yang ada dan juga karakteristik pengunjung yang memberikan pengaruh nyata terhadap nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil, yaitu berupa pengunjung dengan memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, berjenis pekerjaan pengusaha, memiliki pekerjaan tambahan, berpendapatan, memiliki tanggungan dalam keluarga, asal pengunjung, waktu berkunjung ketika Imlek, Natal, dan Tahun Baru, serta cara berkunjung berkelompok yang memiliki nilai P-value yaitu kurang dari 0,1, sehingga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen. Besarnya
Simpangan baku adalah Rp77.202, sedangkan besarnya pengaruh variabel dependen secara simultan adalah 78,6% dan besarnya naik turun pengaruh variabel adalah 70,2%, sehingga 29,8% variabel terikat dipengaruhi variabel-variabel lain. 2. Saran. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu pengelola objek wisata Pulau Tangkil dapat mengadakan event atau acara seperti acara musik atau hiburan pada waktu musim libur akhir tahun untuk menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung.